Pada awal dekade 1980-an, Desa Nisa berdiri tenang di kaki hutan lebat yang membentang panjang di wilayah Jawa. Desa itu tidak ramai, namun hidup dengan keteraturan yang nyaris tak pernah berubah. Pagi diisi suara ayam dan langkah kaki para petani menuju sawah. Sementara di malam hari dipeluk kesunyian yang hanya sesekali ditembus suara serangga dan desir angin dari arah hutan. Di desa itulah Nisa tinggal. Usianya baru menginjak 16 tahun. Dengan sifat pendiam, namun penuh rasa ingin tahu. Ia hidup bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah kayu sederhana yang menghadap ke kebun kecil. Ayahnya, Pak Kandar, dikenal warga sebagai lelaki tenang dan pekerja keras. Ibunya, Bu Yuli, adalah perempuan lembut yang mengurus rumah dan kebun dengan penuh ketelatenan. Sejak kecil, Nisa terbiasa hidup berdampingan dengan hutan. Rumah mereka hanya berjarak beberapa ratus meter dari tepi hutan. Cukup dekat untuk mendengar suara-suara aneh dari balik pepohonan di saat malam tiba. Namun bagi Nisa, hutan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Ia justru merasa ada ketenangan yang berbeda di dalam sana. Seolah hutan menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya ia pahami. Beberapa bulan terakhir, suasana desa mulai berubah. Warga sering membicarakan satu hal yang sama dengan nada berbisik, yaitu kemunculan seekor harimau putih di pinggir hutan. Harimau itu tidak pernah menyerang manusia. Ia hanya terlihat berdiri diam di batas hutan. Tubuhnya besar dan berkilau samar diterpa cahaya bulan. Jejak kakinya kadang ditemukan di tanah lembab, namun selalu menghilang sebelum fajar tiba. Tidak ada ternak yang hilang, tidak ada warga yang terluka. Justru sejak harimau itu muncul, penebangan liar yang selama ini meresahkan desa perlahan berkurang. Sebagian warga menganggapnya sebagai pertanda buruk. Sebagian lain percaya bahwa harimau putih itu adalah penjaga gaib hutan. Namun, tak ada yang berani memastikan kebenarannya. Nisa mendengar semua itu dari pembicaraan orang-orang dewasa, dari bisikan tetangga, dan dari wajah-wajah tegang yang pulang lebih awal di saat senja. Ia sendiri belum pernah melihat harimau itu secara langsung. Hingga di suatu malam, rasa penasarannya membawanya pada pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Malam itu, bulan menggantung penuh di langit. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pak Kandar belum pulang, meski hari sudah larut. Hal itu tidak biasa karena ayahnya jarang keluar malam, kecuali untuk urusan penting. Nisa
berdiri di ambang pintu, memandangi jalan tanah yang mengarah ke hutan. Entah mengapa, perasaannya tidak tenang. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang besar, sesuatu yang akan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat bayangan yang bergerak di tepi hutan. Bukan manusia. Gerakannya terlalu tenang, terlalu berwibawa. Saat awan tipis menyingkir dari bulan, Nisa melihat sosok itu dengan jelas. Seekor harimau putih. Tubuhnya besar, bulunya putih pucat, dengan garis-garis samar berwarna abu-abu. Matanya memantulkan cahaya bulan, namun tidak memancarkan kepuasan. Harimau itu berdiri diam, seolah menyadari keberadaan Nisa yang memandangnya dari kejauhan. Jantung Nisa berdegup kencang. Ia seharusnya takut, berteriak, atau berlari masuk ke dalam rumah. Namun anehnya, kakinya terasa ringan, dan dadanya justru dipenuhi rasa haru yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang terasa akrab. Harimau itu tidak mendekat. Ia hanya menatap sebentar, lalu berbalik dan melangkah masuk ke dalam hutan dengan tenang tanpa suara. Beberapa saat kemudian, bayangannya lenyap di telan gelap. Tak lama setelah itu, Pak Kandar muncul dari arah yang sama. Bajunya sedikit kotor, wajahnya tampak lelah. Namun, matanya tetap tenang seperti biasa. Nisa menatap ayahnya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya, ingin bercerita tentang apa yang baru saja ia lihat. Tetapi kata-katanya terasa tertahan di tenggorokan. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Bayangan harimau putih terus hadir di benaknya. Gerakannya, tatapannya, dan perasaan aneh yang menyertai membuat Nisa mulai menyadari bahwa kemunculan harimau itu bukanlah kebetulan. Sejak saat itu, Nisa mulai memperhatikan ayahnya dengan cara yang berbeda. Setiap kebiasaan kecil, setiap kepergian di malam hari, setiap diam panjang Pak Kandar terasa menyimpan makna tersembunyi. Di dalam hatinya, sebuah kecurigaan perlahan tumbuh. Bagaimana jika harimau putih itu bukan sekedar makhluk penjaga hutan? Bagaimana jika ia memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dengan keluarganya sendiri? Pertanyaan itu terus berputar di benak Nisa, menandai awal dari rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik ketenangan desa Nisa dan hutan yang setia menjaganya. Sejak malam, ketika Nisa melihat harimau putih yang ada di tepi hutan, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun perasaannya berubah. Ia menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil, terutama yang berkaitan dengan ayahnya
dan hutan di belakang rumah mereka. Pak Kandar tetap seperti biasa di mata orang-orang desa. Ia bekerja di ladang, membantu tetangga, dan jarang berbicara banyak. Namun bagi Nisa, ayahnya kini terasa berbeda. Ada jarak halus yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Bukan jarak karena kasih sayang yang berkurang, melainkan karena adanya sesuatu yang tak ia ketahui. Setiap kali malam tiba dan Pak Kandar berpamitan untuk keluar rumah, Nisa selalu memperhatikan. Ayahnya tidak pernah menjelaskan kemana ia pergi dan hanya berkata, ada urusan penting yang harus diselesaikan. Bu Yuli tidak pernah bertanya sekalipun. Ia seolah memahami kebiasaan itu dan memilih diam. Di suatu pagi, setelah hujan turun semalaman, Nisa membantu ibunya membersihkan halaman. Tanah masih lembab dan menyimpan bekas-bekas pijakan yang jelas. Saat menyapu dekat pagar belakang yang menghadap ke arah hutan, Nisa berhenti. Di sana tercetak jejak kaki yang besar. Bukan jejak manusia, bukan pula jejak hewan kecil. Bentuknya jelas seperti telapak harimau. Jejak itu mengarah dari hutan menuju belakang rumah mereka, lalu menghilang di dekat sumur tua. Nisa menelan ludah. Ia memandang sekeliling, memastikan ibunya tidak terlihat. Dengan hati-hati, ia menutup sebagian jejak itu dengan tanah dan dedaunan. Meski tangannya sedikit gemetar, dalam benaknya pertanyaan yang selama ini mengendap mulai menguat. Mengapa jejak itu berakhir di dekat rumah mereka? Hari-hari berikutnya, Nisa mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada Pak Kandar. Kadang ia melihat goresan halus di lengannya, seperti bekas ranting tajam. Kadang pula ayahnya pulang dengan napas berat dan mata yang tampak lebih dalam dari biasanya. Saat ditanya, Pak Kandar hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia hanya lelah bekerja. Di sisi lain, kabar tentang penebang liar semakin sering terdengar. Warga desa mengatakan bahwa beberapa orang luar desa yang biasanya menebang kayu secara sembunyi-sembunyi kini tidak pernah kembali. Ada yang mengaku mendengar suara auman di tengah malam. Ada pula yang menemukan alat-alat tebangan ditinggalkan begitu saja di pinggir hutan. Anehnya, tidak ada satupun warga desa yang merasa terancam. Justru, hutan terasa lebih aman dan lebih terjaga. Seolah ada kekuatan yang melindunginya dari niat buruk manusia. Di suatu sore, Nisa memberanikan diri berjalan mendekati hutan. Ia tidak masuk terlalu dalam, hanya berdiri di batas pepohonan. Tempat rumput mulai tumbuh liar dan cahaya matahari sulit menembus. Di sana,
ia merasakan ketenangan yang aneh. Seperti saat ia melihat harimau putih semalam itu. Ia menutup mata sejenak. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua. Dalam keheningan itu, Nisa merasa seperti sedang diawasi. Bukan dengan niat jahat, melainkan dengan perhatian yang penuh kewaspadaan. Ketika ia membuka mata, ia tidak melihat apapun. Namun, perasaan itu tetap ada. Malam itu, hujan kembali turun. Angin bertiup lebih kencang, membuat pepohonan di hutan berdesir panjang. Pak Kandar kembali keluar rumah setelah makan malam. Kali ini, Nisa memperhatikan lebih saksama. Ayahnya membawa sebungkus kain kecil yang biasanya disimpan di lemari. Kain itu tidak pernah dipakai untuk keperluan sehari-hari. Nisa hanya pernah melihatnya sekilas, terlipat rapi dan disimpan dengan hati-hati. Tanpa sadar, Nisa mengikuti ayahnya hingga beberapa langkah ke arah belakang rumah. Ia berhenti ketika Pak Kandar menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat. Ada sesuatu di mata ayahnya, campuran antara ketegasan dan kelembutan. Pak Kandar tidak mengatakan apapun. Ia hanya mengangguk kecil, seolah menyadari bahwa putrinya mulai memahami sesuatu. Malam semakin larut. Dari kejauhan terdengar suara yang menggema dari dalam hutan. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang biasa. Suara itu dalam, panjang, dan penuh wibawa. Nisa berdiri mematung di dalam rumah sambil memeluk dirinya sendiri. Suara auman itu tidak membuatnya takut, justru menimbulkan rasa haru yang sulit dijelaskan. Di dalam benaknya, satu kesimpulan mulai terbentuk. Meski ia belum berani mengakuinya sepenuhnya. Harimau putih itu bukan sekedar penjaga hutan. Ia memiliki ikatan dengan rumah ini, dengan keluarganya, dan kemungkinan besar dengan ayahnya sendiri. Rahasia yang selama ini tersembunyi mulai mendekati saat untuk terungkap. Nisa menyadari bahwa cepat atau lambat ia harus menghadapi kebenaran, apapun bentuknya. Perasaan Nisa semakin sulit dibendung setelah malam ketika auman itu terdengar begitu dekat. Ia tak lagi mampu mengabaikan tanda-tanda yang muncul satu persatu. Semua potongan kejadian itu perlahan menyatu, membentuk gambaran yang meski belum sepenuhnya jelas, terasa semakin nyata. Suatu pagi, Nisa bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sunyi. Bu Yuli sedang menyiapkan sarapan di dapur, sementara Pak Kandar belum terlihat. Nisa memperhatikan lemari kayu tua di tengah ruangan. Lemari itu
jarang dibuka kecuali oleh ayahnya. Di sanalah kain kecil yang sering dibawa Pak Kandar tersimpan rapi. Dengan langkah ragu, Nisa mendekat. Ia tahu tindakannya tidak bisa dibenarkan. Namun, dorongan untuk memahami lebih kuat dari rasa takutnya. Ia membuka lemari itu perlahan. Di dalamnya, selain pakaian lama dan beberapa benda sederhana, ia menemukan kain putih yang terlipat rapi. Kain itu terasa lebih berat ketika disentuh, seolah menyimpan energi yang tak biasa. Saat kain itu dibuka sedikit, Nisa melihat goresan simbol-simbol halus berwarna kecoklatan. Bukan tulisan yang bisa ia baca, melainkan rangkaian tanda yang tampak dibuat dengan penuh ketekunan. Seketika, bulu kuduk Nisa berdiri. Ia merasakan hawa dingin menyusup ke dalam dadanya. Belum sempat ia menutup kembali kain itu, suara langkah kaki terdengar dari luar. Nisa tersentak dan segera merapikannya kembali seperti semula. Jantungnya berdegup kencang saat Pak Kandar masuk ke rumah. Tatapan ayahnya tertuju pada Nisa. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kesadaran yang dalam. Seolah Pak Kandar telah tahu apa yang dilakukan putrinya tanpa perlu bertanya. Hari itu berlalu dengan perasaan yang berat. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun keheningan di antara mereka terasa berbeda. Saat sore menjelang, Pak Kandar duduk di serambi rumah, memandangi hutan dengan tatapan panjang. Akhirnya, Nisa memberanikan diri untuk mendekat. Dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, Nisa menyampaikan kegelisahannya. Ia tidak menyebut harimau putih secara langsung, namun menyampaikan perasaan aneh yang ia rasakan sejak beberapa waktu terakhir. Pak Kandar mendengarkan dengan sabar tanpa menyela. Setelah Nisa selesai berbicara, Pak Kandar menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya. Seolah-olah ia memikul beban yang lama disembunyikan. Ia menatap hutan sekali lagi, sebelum akhirnya menoleh ke arah putrinya. Dengan nada tenang, Pak Kandar mulai membuka rahasia yang selama ini ia jaga. Ia bercerita bahwa sejak muda ia mewarisi sebuah ilmu tua dari garis keluarganya. Ilmu itu bukan untuk kesombongan atau kekuasaan, melainkan untuk menjaga keseimbangan alam. Ilmu harimau putih, demikian ia menyebutnya. Ilmu itu memungkinkan dirinya menyatu dengan roh penjaga hutan, mengambil wujud harimau putih saat dibutuhkan. Namun, penggunaan ilmu tersebut memiliki syarat yang berat. Hati harus bersih, niat harus lurus, dan ilmu itu hanya boleh digunakan
untuk melindungi, bukan melukai tanpa alasan. Pak Kandar mengakui bahwa selama ini ia memang menjadi sosok yang sering dilihat warga desa di pinggir hutan. Ia tak pernah berniat menakuti siapapun. Ia hanya ingin menghentikan para penebang liar yang merusak hutan demi keuntungan pribadi. Nisa mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Ada rasa terkejut, takut, tetapi sekaligus bangga. Selama ini, ayahnya yang ia kenal sebagai lelaki sederhana ternyata memikul tanggung jawab besar yang tak pernah ia ceritakan. Pak Kandar juga menjelaskan bahwa semakin banyak kerusakan hutan terjadi, semakin sering ia harus menggunakan ilmunya. Tubuh manusia tidak selalu kuat menanggung beban perubahan wujud itu. Itulah sebabnya ia sering pulang dalam keadaan lelah dan terluka ringan. Bu Yuli yang sejak tadi diam di ambang pintu akhirnya mendekat. Ia tidak tampak terkejut. Wajahnya justru menunjukkan ketegaran yang tenang. Ia telah mengetahui rahasia itu sejak lama dan memilih mendampingi suaminya dalam diam. Nisa menunduk. Air matanya menetes perlahan. Bukan karena takut, melainkan karena ia menyadari betapa besar pengorbanan kedua orang tuanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nisa merasa benar-benar memahami arti menjaga dan dijaga. Pak Kandar meminta Nisa untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat. Bukan karena rasa malu, melainkan demi keselamatan semua pihak. Tidak semua orang mampu menerima kebenaran yang berada di luar nalar. Sejak pengakuan itu, pandangan Nisa terhadap hutan berubah sepenuhnya. Ia tak lagi melihatnya sebagai hamparan pepohonan semata, melainkan sebagai ruang hidup yang dijaga dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Namun, di balik keterbukaan itu, Nisa juga menyadari bahwa ancaman belum sepenuhnya hilang. Selama masih ada orang-orang yang berusaha merusak hutan, selama itu pula ilmu harimau putih akan terus dibutuhkan. Dan ia mulai bertanya dalam hati, sampai kapan ayahnya mampu menanggung semua itu seorang diri? Setelah rahasia itu terungkap, kehidupan Nisa tidak serta-merta berubah secara lahiriah. Pagi tetap datang dengan suara ayam dan kabut tipis di ladang. Sementara malam tetap diselimuti sunyi yang akrab. Namun di dalam dirinya ada kedewasaan baru yang tumbuh perlahan. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang anak yang tinggal di pinggir hutan, melainkan saksi dari sebuah amanah besar yang dijalankan dalam diam. Nisa mulai membantu orang tuanya dengan cara yang berbeda. Ia lebih peka terhadap keadaan ayahnya.
memastikan Pak Kandar cukup beristirahat sepulang dari aktivitas malam. Ia juga menemani ibunya merawat kebun dan rumah dengan lebih sungguh-sungguh, seolah ingin meringankan beban yang selama ini dipikul tanpa keluhan. Sementara itu, keadaan hutan menunjukkan perubahan yang nyata. Penebangan liar hampir tak terdengar lagi. Orang-orang luar desa yang dulu berani masuk sembarangan, kini enggan mendekat. Sebagian mengatakan mereka melihat bayangan putih besar berdiri di antara pepohonan, menatap tanpa suara, namun cukup untuk membuat siapapun mengurungkan niat buruknya. Desa Nisa kembali tenang. Warga merasa lebih aman meski tidak ada yang tahu pasti alasan di balik ketentraman itu. Mereka hanya merasakan bahwa hutan seolah memiliki penjaga yang tak terlihat namun selalu hadir. Pak Kandar tetap menjalankan tugasnya, tetapi dengan lebih bijaksana. Ia tak lagi memaksakan diri. Jika dahulu ia sering keluar malam berturut-turut, kini ia lebih memilih waktu dengan hati-hati. Bu Yuli dan Nisa menjadi penyeimbang yang mengingatkannya akan batas kemampuan tubuh manusia. Di suatu malam, ketika bulan kembali bersinar penuh, Pak Kandar duduk bersama Nisa di serambi rumah. Angin berhembus lembut dari arah hutan. Tidak ada kegelisahan seperti sebelumnya, hanya ketenangan yang mendalam. Pak Kandar menyampaikan bahwa ia mulai mengurangi penggunaan ilmunya karena hutan telah kembali dihormati. Ia juga mengatakan bahwa menjaga tidak selalu berarti menghadapi dengan kekuatan. Kadang keteladanan dan kesabaran jauh lebih ampuh. Jika manusia diajak memahami bahwa hutan adalah sumber kehidupan, maka kekerasan tak lagi diperlukan. Nisa menyimak dengan seksama. Ia menyadari bahwa ajaran ayahnya bukan hanya tentang ilmu harimau putih, melainkan tentang tanggung jawab dan keseimbangan. Tentang bagaimana kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan wujud yang menakutkan, tetapi dengan niat yang tulus. Hari-hari berlalu dan cerita tentang harimau putih perlahan berubah menjadi legenda yang dibicarakan dengan nada penuh hormat. Anak-anak desa tumbuh dengan cerita bahwa hutan harus dijaga, bukan untuk dirusak. Orang-orang dewasa pun semakin berhati-hati dalam memperlakukan alam yang ada di sekitar mereka. Nisa tumbuh menjadi remaja yang lebih matang. Ia tidak pernah mewarisi ilmu harimau putih secara langsung. Namun, ia mewarisi nilai-nilai yang jauh lebih penting. Ia belajar mencintai alam, menjaga rahasia, dan menghargai pengorbanan yang dilakukan tanpa pamrih. Suatu pagi yang cerah,
Nisa berdiri di tepi hutan. Ia memandangi pepohonan yang hijau dan kokoh. Di kejauhan, ia seolah melihat kilau putih di antara bayangan dedaunan. Tidak jelas bentuknya, namun cukup untuk membuatnya tersenyum. Ia tahu penjaga itu masih ada. Tidak selalu terlihat, tidak selalu dibutuhkan, tetapi selalu siap jika keseimbangan kembali terancam. Di rumah kecil di pinggir hutan itu, Pak Kandar, Bu Yuli dan Nisa menjalani hidup dengan tenang. Rahasia besar tetap tersimpan rapi, bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari pengabdian. Harimau putih tidak lagi menjadi sosok yang menakutkan, melainkan simbol dari cinta yang tulus terhadap alam dan kehidupan. Dan selama niat baik tetap dijaga, hutan, manusia, dan penjaganya akan terus hidup berdampingan dalam kedamaian.